ya. Nah, jadi ketika kita hendaknya mau menjemput ilmu, maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misal yang belum punya wudhu, silakan untuk berwudhu dulu. Yang pakaiannya belum nyaman, ya dinyamanin dulu ya. Kita sebagai makna seorang penuntut ilmu, pembelajar ilmu ya, harus mengagungkan kepada ilmu. Yang belum ada catatan nih, nah silakan dipersiapkan catatannya untuk menulis nanti ya, karena harus ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, insya Allah kita sapa ya dari sahabat Abi yang sudah bergabung awalan ya, bergabung pertama-tama. Kan ada yang bergabung pertama, pertengahan, akhir, ada yang absen aja. Mudah-mudahan tidak ya. Ini sudah ada Teh Aira. Masya Allah. Assalamualaikum Teh Aira. Masih di mute? Boleh dijawab salamnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Katanya kalau kebaikannya mau banyak, menjawab salamnya harus lengkap. Coba. Assalamualaikum Teh Aira. Kenapa off juga ini? Teh Aira masih terhubung? Oh, ini ya, sepertinya sudah ini sinyal barangkali ya. Baik, sahabat Abi, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan pada setiap urusannya. Sebentar. Ya, mohon izin. Nah, alhamdulillah. Baik, insya Allah pemateri kita malam ini ada Ustadz Bahrul Ulum. Sudah di ruang Zoom. Assalamualaikum Ustadz, sudah hadir di ruang Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sudah hadir. Aman Ustadz sinyalnya ya? Alhamdulillah aman. Aman ya. Insyaallah. Baik. Kita akan langsung memperkenalkan materi kita malam ini kepada sahabat Abi semua ya. Barangkali ada yang baru hadir. Malam ini pertama kalinya ya kita berkenalan dulu. Nah, alhamdulillah ya sambil menunggu. Alhamdulillah selamat bergabung semuanya ya. Dan pembina kita semua, Ustaz Hadi yang saya hormati, kemudian tim dari Yayasan Al-Amal Bil Iman, juga mungkin ada Ustazah yang bergabung. Ya, selamat bergabung. Peserta Abi juga yang antusias sekali, yang sudah bergabung di awal-awal. Ini ada yang di luar kota Bandung barangkali, ada tidak ya? Atau semua dari Bandung? Baik ya, insya Allah sambil menunggu slide tayang. Senang sekali nih ada yang dari Batam, Masya Allah, salam kenal. Enggak ya, enggak khusus dari Bandung. Maksud saya kalau di luar Pulau Bandung ya keren ya. Bisa sampai informasinya ya, sampai ke Batam nih. Baik, sahabat Abi, ini ada terkena teknis ya untuk PPT-nya. Sambil menunggu,
Alhamdulillah sudah hadir. Nah, ada istilahnya ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Kita kenalan dulu sama pemateri kita malam ini, sahabat Abi. Insyaallah pemateri kita malam ini ada Ustadz Bahrul Ulum Risno. Namanya saja udah mengandung ilmu ya, ulum ya. Semoga menjadi seorang yang berilmu dan bermanfaat. Kemudian beliau MA Darussalam 2013, melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Sidogiri 2016, melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian beliau sebagai Ketua Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Baik, Ustaz Ulum sudah siap? Ustaz Ulum? Alhamdulillah siap. Ini belum terlihat nih mukanya nih. Ustaz, wajahnya belum terlihat, barangkali sahabat Abi. Aduh, yang mana ya Ustaz Ulum, lupa lagi. Khawatir ada yang begitu ya. Nah, alhamdulillah ya sudah hadir. Sudah terlihat peserta Abi sebelumnya sudah? Sudah sip, mantap. Alhamdulillah baik. Waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Dengan berbagai macam anugerah tadi, Allah mentakdirkan kita jauh sebelum kita diciptakan ke dunia. Ternyata kita bisa silaturahim walaupun hanya lewat layar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati semuanya. Saya mau menyapa Pak Surya. Sehat, Pak? Suaranya masih belum di ini, Pak, on kan? Masih belum Pak, belum di itu mic-nya. Oh, kayaknya ini apa namanya? Masih, Pak, ya. Oke, aman, Pak. Terima kasih banyak. Ada Bang Arsah, Jakarta. Assalamualaikum, Bang. Mic-nya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Jakarta mana ini? Jakarta Timur, Ustaz. Rawamangun. Alhamdulillah, sehat terus ya. Alhamdulillah, lanjut ke ini ada peserta yang pasti semua orang tahu nih nama peserta ini. Vivo. Pak, Assalamualaikum. Nama asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasmin dari Aceh. Dari Aceh, jauh sekali. Ya. Alhamdulillah. Sehat terus, Pak. Abang ya. Sehat. Ya sekitaran 39. Alhamdulillah. Berarti abang saya berarti. Jauh. Ya. Alhamdulillah.
Baiklah, kita lanjut. Teman-teman semuanya yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian, yang mudah-mudahan diberikan usia yang berkah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Ya, ada misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Allahumma amin. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, portofolio dari rencana ke depan, alhamdulillah, ada buku seri Bekerja dengan Iman atau disingkat dengan BDI, Bekerja dengan Iman. Dan kalau teman-teman semuanya, ibu bapak yang saya hormati, mau nonton atau mau lihat channelnya, silahkan. Video Bekerja dengan Iman di sana banyak sekali. Dan ada Pondok Tahfiz dalam Malubil Iman yang alhamdulillah sekarang berjalan lancar. Ada santri akhwat ataupun santri ikhwan yang sedang menghafal. Semoga upaya-upaya ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ya, yang keempat, live webinar. Webinar mudah buku dan kajian BDI Bekerja dengan Iman yang alhamdulillah sekarang kita laksanakan. Semoga upaya-upaya ini nanti selalu masuk atau selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada buku ya. Ada buku Seri Bekerja dengan Iman, ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Nah, bagi teman-teman yang mau punya bukunya, kalau mau beli buku langsung silahkan. Udah ada di Gramedia, ada toko online juga, banyak sekali udah. Nah, nanti di akhir sisi biasanya ada kuis. Nah, silahkan menyimak dengan baik. Nanti yang perlu dicatat silahkan dicatat. Yang salah nanti dapat bukunya. Seperti itu. Nah, ini biasanya setiap webinar diadakan kuis. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagi yang teman-teman yang mau menghubungi Tahfiz dalam Malubil Iman, ada YouTube, ada Instagram, silahkan diikuti. Kemudian ada nomornya juga, informasi. Nah, ini profil singkat saya yang alhamdulillah tadi udah disampaikan oleh Ustazah Rahmah. Nah, kita masuk ke ini, mantap sekali judulnya ya teman-teman. Haji mumpung, mumpung muda yang merasa muda. Ya, 60 tahun lebih muda dari 61 tahun. Ya, merasa muda aja terus. 39 tahun lebih muda dari 40 tahun. Kan gitu Bang ya? Gitu Pak ya? Yang dari Aceh tadi. Ya, nggak usah apa namanya. Ya, alhamdulillah. Nggak semua yang muda-muda ini bisa sampai umur 39 tahun. Ya, disyukuri. Alhamdulillah. Mumpung masih sehat, alhamdulillah. Semoga semua yang hadir di sini, khususnya yang hadir di webinar kali ini, sehat semua. Yang sakit-sakit, dengan berkahnya kita menuntut ilmu, semoga Allah sembuhkan. Umumnya, siapapun yang mendengar, siapapun yang berkaitan baik dengan kita ataupun kurang baik, semoga nggak ada hal-hal yang kurang baik dalam dirinya. Mumpung punya waktu, kadang kita sama memiliki waktu 24 jam, tapi disibukkan dengan perkara yang ya inilah atau perkara itulah macam-macam. Atau bahkan gabut, akhirnya nggak mau ini, nggak mau dalam arti memupuk kebaikan. Nah, yang terjadi adalah hal-hal yang mungkin
kurang baik. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Allah menghadirkan manusia dari kondisi lemah menjadi lemah. Nah, ini potongan ini terjemah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi dari lemah, kemudian jadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat, lemah lagi, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Ini potongan ayat ya teman-teman ya. Jadi dari bayi masih dicebokin, disuapin, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu bertumbuh kuat, balita, dari bayi ke balita, remaja, anak-anak ke dewasa, terus jadi akhirnya kuat, dilatih fisiknya. Habis itu ya turun lagi, perubahan, habis itu udah encok, habis itu macem-macem lah. Nah, boleh kita agak lama dikit di sini. Mungkin kita kaitkan mumpung punya kesempatan. Kalau mumpung dianggap mudah, kalau diukur kepada yang lebih muda, kita udah tua. Kalau diukur kepada yang lebih tua, alhamdulillah kita masih muda. Nah, apapun itu, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kita renungkan bersama muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah yang pertama, atau ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini latihannya enggak sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, enggak. Latihannya adalah setiap saat. Pasti dari kita mulai mempelajari ilmu ini sampai kita mati. Dan memang harus seperti itu. Yang perlu ditekankan di slide ini adalah, jadi kita lemah, habis itu disuapi oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang tua kita, atau keluarga yang lainnya. Dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu menjadi balita, bertumbuh dengan rezeki yang udah kita makan, yang udah kita konsumsi tadi, yang Allah udah takdirkan itu. Kemudian beranjak akil balik atau mukallaf, udah berakal, udah bisa mikir dan terkena khitab atau hukum dari agama ini. Itu apapun itu terjadi, dimakan, diminum, dan semua dikonsumsi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu difikirkan adalah kita daging kita tumbuh dari rezeki yang Allah kasih. Kemudian di sisi lain juga kita bermaksiat kepada Allah di bumi Allah, menggunakan kekuatan yang udah diciptakan atau diikhtiarkan, dikasih kepada kita, dititipkan, diamanahkan kepada kita. Ada akal, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Habis itu bermaksiat menggunakan semua itu, fasilitas yang Allah kasih kepada kita, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini mungkin perlu kita sama-sama renungkan bahwa kayaknya enggak pantas seperti itu, atau ya sama-sama latihan. Kemudian jadi kuat, habis itu melemah lagi, usia sekian, melemah lagi, udah beruban, udah ada yang bahkan nggak bisa jalan, atau udah buram matanya dengan usia, atau kulit yang sebelumnya bagus, mulus, sekarang udah keriput, tulang yang kuat, kokoh, berdiri dan berjalan dengan tegap, berlari dengan kencang, itu udah melemah sekarang, udah melemah sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau kita pasti mati, jadi yang perlu difikirkan adalah bagaimana ridha Allah kepada kita sama-sama. Jadi insya Allah semoga
dalam hati kita ini penuh dengan ta'alluq atau kaitan-kaitan, walaupun itu kaitan kecil, misalnya kaitan-kaitan kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada ketentuan tentang umur. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Gimana MC? Suara saya jelas? Jelas Ustadz, masih jelas? Oke, boleh slide-nya agak ke... Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ketentuan tentang umur. Jadi batas kita hidup di dunia. Ini sama ya, dari ayat, terjemahan ayat atau surah dari Al-Quran. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sudah itu ditentukan ajalnya, waktunya atau kematiannya. Ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya. Yang dia sendirilah yang mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian kau masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka jika telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkan barang saat pun dan tidak dapat pula memajukannya. La yastaqdimun. Jadi tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Jadi tidak bisa kita orang-orang biasa seperti kita. Ini nggak bisa. Saya request nanti usia 1000 tahun aja matinya. Nggak bisa. Pasti saya 200 tahun lagi mati. Nggak bisa. Jadi kalau kita kembali kepada kata, mungkin udah serapan ya, wafat. Wafat tuh udah sampai ajalnya, udah selesai, rezekinya udah selesai, ketentuan semuanya udah selesai. Wafat itu artinya cukup. Nah, kalau bahasa kita udah wafat, sama kayak dahsyat. Dahsyat itu artinya hal-hal yang sangat mengejutkan, yang mengagetkan, dahsyat. Dahsyat hasu, dahsyatan. Itu dari bahasa Arab. Dahsyat. Nah, orang Indonesia dahsyat, apalagi istirahat, kursi, itu madrasah. Ini serapan dari bahasa Arab. Sama kayak wafat. Wafatnya cukup udah dia hidup di dunia, cukup udah dia rezekinya yang dia konsumsi udah selesai semuanya, yang dia hirup di dunia udah selesai semua. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa kita majukan, tidak bisa juga kita mundurkan. Saya pengen mati sekarang. Nah, nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan ini. Contoh, orang bunuh diri, mendahului takdir. Tapi dia udah tercatat bahwa matinya seperti itu dengan ikhtiar dia sendiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Masa akil balik sampai kematian. Para ulama sepakat bahwa ihtilam pada laki-laki dan perempuan mewajibkan diberlakukannya ibadah. Nah, jadi ada masa akil balik. Ini pembahasan fikih ya. Jadi ketika manusia itu atau laki-laki ihtilam, mimpi basah, dan perempuan biasanya haid, ini udah dia masuk kepada bab mukallaf, berakal, udah udah akil dan berakal. Udah berakal ya, udah mukallaf. Nah, di sini dia udah diwajibkan untuk melakukan ibadah yang diperintah. Misalnya perintah sholat atau perintah zakat dan lain sebagainya. Atau hukuman, hudud, dan seluruh perkara yang terkait dengan hukum. Tadi hukum tadi itu masuknya ke perbuatan orang-orang mukallaf. Balik atau akil, udah balik dan berakal. Karena ada orang yang balik tapi dia tidak berakal. Misal orang gila, ya tidak masuk ke bab mukallaf. Maksudnya
tidak dikhitabi, tidak tidak termasuk bagian orang-orang yang mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala. Diangkat pena artinya tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang. Orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga ihtilam sampai dia balik, dan orang gila sehingga berakal. Jadi seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa orang tidur ini nanti masuknya ke bab orang yang hilang akalnya. Karena orang tidur nggak sadar kalau dia tidur. Nah, kalau dia sadar, kacau itu. Anak kecil sampai dia balik, sampai dia istirahat. Dan orang gila sampai dia berakal, sampai dia sembuh. Ini baru nanti dia mukallaf. Jadi mukallaf itu ada 2 syaratnya. Pertama, dia berakal dan balik. Dan nanti ada bahasan-bahasan lain. Jadi dia bisa mengemban perintah. Dia bisa melakukan perintah yang diperintahkan tadi. Misalnya udah balik, udah berakal. Tapi ada yang tidak dia ada ada halangan untuk dia melakukan perintah itu. Tidak sampai kepadanya perintah. Nah, tidak sampai ini kategorinya banyak sekali. 1, dia buta dari kecil. Dan 2, dia tuli. Buta, tuli, bisu. Jadi nggak bisa. Ini bukan mukallaf juga. Jadi nggak bisa dia mengemban. Mau sholat, diperagakan, dia buta. Dia tuli. Dia bisu. Nggak bisa. Jadi sebenarnya pembahasan fikih. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya aja. Ditanyakan untuk apa umurnya. Nanti semua yang difasilitasi oleh Allah kepada kita ini pasti ditanyakan. Kedua kali seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat nanti, hingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Umurnya, yang pertama umurnya. Untuk apa ya habiskan dari umur dia mukallaf sampai akhir. Kemudian jasadnya, untuk apa ya gunakan badan tubuhnya. Dan ilmunya untuk apa digunakan. Ada ilmu yang menyandang pakaian, misalnya menyandang pakaian agama, misalnya disebut ustaz, syekh, atau ustazah, atau syekhah, atau dai. Itu apapun bentuk disebut oleh penghormatan dari masyarakatnya, pasti nanti akan ditanyakan juga apakah ya telah diamalkan. Dan harta yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang punya banyak harta, atau pada umumnya kepada semua manusia. Dari mana diperoleh, dalam hal apa dibelanjakan. Jadi dunia ini halalnya, ketika Sayyidina Ali ditanya tentang dunia, jawabannya adalah, kalau bahasa kita, halalnya itu dihisab, ya haramnya ya diazab. Alhamdulillah. Ini mengenai 4 perkara tadi. Yang pertama umur. Ini adalah masa kita hidup di dunia. Wal asr. Seperti yang kemarin atau webinar beberapa pekan yang lalu. Masa kita ditanya, atau usia kita ditanya. Semuanya ditanya pasti. Kemudian jasadnya atau tubuhnya untuk apa digunakan. Untuk nanti akan menjadi saksi. Tangannya akan menjadi saksi. Kakinya pun menjadi saksi. Ya, intinya kalau kita tidak berbuat kebaikan, ya mungkin akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak bagus. Kemudian ilmu ini juga akan ada ada hal yang perlu diistighfari di dalam ilmu tadi. Sama bahwa nanti orang-orang yang berilmu ini, kalau dia dikatakan nanti dihisab ilmunya sesuai dengan kadarnya.
Nah, itu yang paling bahaya. Ada yang ilmunya untuk menipu, ada ilmunya untuk macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik. Kita tahu itu tidak menjelekkan manapun, bahwa beritanya udah pasti, mungkin ya satu Indonesia udah tahu ada seorang yang menggunakan pakaian ustaz atau pakaian agama lah. Kemudian itu terjadi di kota besar, di beberapa tempat belajar yang nuansa-nuansa agama Islam. Islam sendiri dicoret oleh orang yang berpakaian ya ustadz tadi. Ada santrinya yang dilecehkan. Nah, itu macam-macam lah seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dan orang yang kita kenal, keluarga terutama, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Umur manusia 60 sampai 70 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Alhamdulillah, ada yang usianya 80 atau 70 tahun ke atas, ya alhamdulillah. Berarti ada waktu, ada kesempatan. Nah, bagi kita yang masih di bawah usia itu, ya jangan pede dulu. Karena banyak juga yang meninggal di bawah usia 40 tahun. Jadi sama-sama tidak ada yang tahu, oh usia saya 70 tahun lagi. Nah, kalau tahu seperti itu enak sekali. Alhamdulillah Allah menyembunyikan atau tidak, Allah merahasiakan batas umur kita. Alhamdulillah. Oke, ya, anggap aja itu mungkin kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada usianya yang di atas 70 tahun. Jadi yang muda juga jangan pede, karena banyak juga muda yang mati dalam keadaan nauzubillah min dzalik, kurang baik lah dibilang. Ada yang mati sebab tawuran, ada yang mati pas minum khamar atau hal yang memabukkan. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita lakukan di sisa umur kita? Nah, kalau kita dikatakan punya umur, kemudian umur itu pasti nanti dipertanyakan atau pasti ada tanggung jawabnya. Nah, apa nanti akan dijawab? Ketika ditanya tentang siapa orang yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sini bisa kita dapat inspirasi dari hadis ini bahwa orang yang mempunyai umur panjang itu bukan dilihat dari usianya, yaitu orang yang mempunyai amal kebajikan, sehingga dari amal itu berapa usianya ya terserah, mau di 20, mau 40, mau 50, 60 atau bahkan misal 100, ya alhamdulillah dengan amal dia. Tapi Allah tidak mentakdirkan kita masuk surga sesuai dengan jumlah usia kita beribadah kepada Allah. Misal manusia usianya ada yang meninggal 20 tahun, udah kamu 20 tahun aja di surga, kan nggak seperti itu. Ada yang usianya 50 tahun, kamu 50 tahun aja di surga, nggak. Nah, itu nggak seperti itu. Niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat seorang mukmin ini lebih baik dari amalnya. Nah, jadi ada orang yang misalnya webinar ini aja kita praktek langsung, misalnya praktek di bab niat. Yang pertama, saya mau silaturahim. Nah, silaturahim ke siapa? Ya pengurus al-amar bil iman misalnya. Ini diucapkan dari peserta misalnya. Yang kedua, Pak, saya pengen menghindari kemaksiatan. Biasanya kalau saya nongkrong pasti ngegibah aja.
atau hal-hal yang lain lah misalnya yang nggak bagus. Udah 2. Yang ketiga misalnya, mungkin di situ ada ilmu yang bermanfaat. Udah ketiga. Yang keempat, karena ini mungkin nanti adanya ilmu, saya utlubul ilm aja. Thalibul ilm, mencari ilmu. Nah, itu juga perintah. Misalnya apa lagi? Menjaga karena udah berilmu banyak, misalnya saya kan sering, misal ini dari peserta, saya kan sering ceramah, sering mimpin ini, sering mimpin itu. Udah, saya pengen jadi peserta dulu. Merendah diri supaya tidak sombong misalnya. Ya, udah 5 misalnya, atau yang lainnya misalnya nanti. Atau yang ke-6, misalnya ke-6, saya pengen tahu informasi dari al-amal bil iman. Siapa tahu nanti saya ada teman butuh informasi tentang tahfiz, nah saya bagi ke dia. Atau yang lainnya, yang ke-7 misalnya dari webinar ini, satu kegiatan 7 niat misalnya. Yang ke-7 misalnya, saya pengen berinfak ke al-amal bil iman misalnya, atau ke anak tahfiz yang ada di al-amal bil iman misalnya, atau apalah itu. Nah, ini udah 8 niat yang kita catat dalam hati kita. Udah dapat. Jadi satu kegiatan positif memiliki banyak dampak. Pasti ya itu inamal amalu niat lagi, kembali kepada pondasi masing-masing. Ya pondasinya ya niat tadi. Alhamdulillah kalau kita diberi umur panjang. Nah, niatul mu'min khairun min amalihi. Jadi kita masuk di usia, misal ada orang yang hidup 70 tahun misalnya. Dua hari lagi dia wafat. Nah, dia meninggal, dia udah dikuburkan. Sebelum itu, sebelum dia wafat, pada usia ke-70 tahun pas, dia masuk Islam misalnya. Masuk Islam, habis itu sehari dia beribadah belajar tentang Islam. Hari besoknya selesai subuh misalnya, atau selesai sholat asar misalnya, dia wafat. Dia cuma 2 hari masuk Islam. Apakah di dalam surganya juga 2 hari? Kan tidak. Jadi niatul mu'min khairun min amalihi. Jadi seandainya dia selalu hidup, keimanan itu ya akan terus ada, istimror akan terus ada. Nah, boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini udah selesai di materi saya? Ya, lanjut, Ustaz. Atau masih ada? Lanjut, Ustaz. Ustazah. Masih ada? Ustazah Ais sedang berjalan. Lanjut, Ustaz. Oke, baiklah. Kebaikan dan amal baik memperjuangkan umur. Umur yang panjang perakitnya adalah yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh. Nah, seperti yang tadi sampaikan ya di depan, beliau bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, ini anjuran, maka adalah ia berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin tali silaturahim antar sesama. Jadi pertama berbuat baik kepada, ya alhamdulillah kalau masih semuanya ada orang tuanya. Nah, misalnya udah nggak ada orang tua saya, ya hakikatnya nggak ada memang dilihat nggak ada, tapi mereka masih ada sebenarnya. Ya nggak terlihat, tapi mereka masih ada walaupun tidak terlihat di dunia. Nah, seperti apa ya, didoakan aja. Lanjutnya menjalin silaturahim dengan sesama, kasih sayang kepada ini silaturahim ya seperti ini sama silaturahim juga. Nah, tapi sebenarnya silaturahim atau silaturahmi itu kalau kita cek awalnya adalah tali yang terputus. Misalnya saya sama satu orang fulan misalnya ada cekcok, nah, habis itu putus hubungan baik saya. Yang menyambung tali silaturahim saya atau fulan misalnya, nah, inilah namanya tali silaturahim atau silaturahmi. Seperti itu.
Kalau saya tidak ada hal-hal yang bisa memutus tali silaturahim untuk saya dengan orang lain, apa yang mau disambung? Karena udah tersambung. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, mumpung masih muda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini udah banyak ya yang berserakan, atau pasti atau dari teman-teman, ibu bapak sekalian semuanya, insyaallah udah yakin saya udah pasti baca ini. Waktu muda sebelum datang waktu tua, berusia ya. Jadi mumpung muda ya, ayolah seperti webinar-webinar berikut yang kemarin. Kalau udah tua, kita tinggal punya keinginan aja. Udah nggak punya tenaga. Biasanya mungkin saat muda kita bisa berjam-jam ngaji, pas sudah tua, udah nggak kuat, ya aduh, udah capek, butuh istirahat. Mumpung masih muda, mumpung masih muda. Selanjutnya mumpung masih sehat, sebelum datang masa sakit. Ya, siapa sih yang pengen sakit? Pasti kayaknya aneh ya. Terdengar saya pengen sakit ini supaya itu. Ya, apa aja diterima. Kalau sehat ya itu dijaga. Ini apa namanya, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kaya dia dijaga juga sebelum datang masa kefakiran. Ya, ada yang mempunyai kekayaan sekian jumlahnya. Ya silahkan, mau berbagi ya silahkan. Alhamdulillah. Masa luang sebelum datang masa sibuk, masa sempit. Ya, ada waktu luang, ya silahkan digunakan misalnya di sela-sela istirahat kantor atau kerja atau apa, atau pas lagi naik motor atau apa, di kereta atau di mobil atau di mana aja. Ya itu ada kesempatan di situ. Ya nggak harus apa namanya, nggak harus aneh-aneh, penting ada kalimat thayyibah misalnya subhanallah, astagfirullah, atau sholawat misalnya sallallahu alaihi Muhammad, atau yang hafalin Quran misalnya yang murojaahnya atau yang lain. Hidupmu sebelum datang matimu ini udah terakhir, udah mati, udah selesai. Jadi kita udah nggak bisa menumpuk atau beribadah seperti di dunia ini. Udah nggak bisa sujud lagi, udah selesai masanya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mumpung sehat, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur, tidak mempunyai modal kecuali kesempatan, kecuali umur. Apabila ia habis, maka habislah modalku, modal. Sehingga putuslah harapan untuk berniaga mencari keuntungan, dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Ya, ini perkataannya Imam Al-Ghazali, orang Ihya Ulumuddin. Jadi usia ini adalah modal yang sangat utama. Nah, dari usia itu nanti kita bisa, walaupun ada yang mungkin sakit, tapi dia masih ada usianya, ya silahkan, pasti dia beramal. Walaupun tidak terlihat, tapi hatinya ada yang selalu beristighfar, ada yang selawat, kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Mumpung sehat, mumpung ada usia, mumpung ada umur. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mumpung mempunyai waktu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Nikmat sehat dan nikmat senggang. Jadi kita mempunyai kesehatan, kalau nggak dibuat kebaikan, berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, ya khawatir tergelincir kepada perbuatan yang melanggar atau maksiat. Ini pasti, kalau nggak baik ya buruk. Nah, ada waktu senggang, ya disibukkan. Jadi sebenarnya kita ini menunggu, dan
menunggu waktu senggang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal posisinya seperti ini. Kita niatkan sholat apa tadi? Sholat Isya. Tadi kita udah sholat Isya. Nah, karena subuh masih lama, jadi kita mau menunggu untuk nantinya sujud kepada Allah di waktu yang wajib. Nah, dia kan diperintahkan untuk beribadah. Pertama adalah yang perlu dijaga adalah sholatnya. Di wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Jadi sujud, habis itu kamu pasti dekat kepada Allah. Jadi orang yang sering sujud atau selalu sujud kepada Allah, itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sujud, dia dekat kepada Allah. Kalau saya sujud dapat apa? Dapat surga enggak? Dapat pahala enggak? Dapat itu enggak? Dapat ini enggak? Enggak. Jadi yang dia sujud, ya dekat kepada Allah. Apa yang mau diminta ya silahkan. Surga itu kan misalnya Allah tidak menciptakan neraka dan tidak menciptakan surga. Apakah Allah tidak layak untuk disembah? Kan enggak. Walaupun tidak ada itu semua, ya Allah tetap layak untuk disembah. Jadi kita posisinya adalah menunggu. Dan sebaik-baik orang yang meninggal adalah menunggu kebaikan. Nah, misal seperti ini. Saat Isya tadi, saya mau menunggu saat subuh. Ya udahlah, karena masih lama, bawa tidur aja. Ada yang dibawa murojaah, ada yang dibawa belajar, ada yang dibawa sambil ngerjain kerjaan di kantornya. Tapi posisinya sama, menunggu waktu sholat, waktu untuk bersujud wajib kepada Allah. Seperti kita nunggu kereta misalnya, atau Grab, atau yang lainnya lah, misalnya ada yang ngorder makan atau macam-macam misalnya. Nunggu itu ada orang yang pegang handphone, tapi sambil nunggu kereta. Ketika keretanya datang, kita kan handphone kita mungkin dipegang dulu, masuk kereta. Biar aman. Nanti lagi, lanjutkan. Nah, posisi sholat subuh masih lama, udah tunggu dulu. Habis sholat subuh, apain? Ya nunggu. Ada yang nunggunya sambil bekerja. Jadi kerjanya dapet, sholatnya pun menunggu. Walaupun dia nanti meninggal misalnya, pas di tempat kerja. Jadi innamal a'malu binniyat lagi, masuk kepada pondasi yang terdalam, yaitu kolbunya, yaitu niatnya, hatinya. Ada orang mati misalnya di posisi dia bekerja, wafat. Tapi posisi itu dalam hatinya, saya menunggu sholat duhur di tempat kerja saya sambil ngerjakan apa misalnya. Ada orang yang misalnya ngajar misalnya. Ya ngajar nih ya sampingan aja, karena status yang paling utama itu ya Abdullah, ya hamba Allah. Posisinya ya pasti nunggu untuk bersujud kepada Allah. Itu yang wajibnya. Jadi kapanpun meninggalnya orang mukmin itu, selagi niatnya bagus, ya matinya pun mati bagus. Innamal a'malu binniyat, kembali kepada fondasi awal. Seperti itu. Jadi diniatkan, hidup ini diniatkan untuk menunggu sujud kepada Allah yang wajibnya tadi. Ya ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya dan subuh. Ya nunggu 5 waktu itu aja. Ditambah lagi nanti mungkin sholat tarawih, macam-macam. Yang penting nunggunya adalah nunggu untuk sujud kepada Allah. Ya terserah di waktu senggang itu mau berbuat apa aja yang baik-baik, ya terserah, silahkan aja. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Allah menyediakan sumber kehidupan untuk kita dapatkan pada seumur kita. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi di dunia ini udah ada sumber alam yang bisa kita manfaatkan. Hanya dari tumbuhan atau apalagi sekarang tinggal order udah selesai. Jadi tinggal bersyukur aja. Nah, di ayat ini sedikit sekali kamu bersyukur. Padahal apa yang kita minum dari Allah, yang kita pakai ya hakikatnya dari Allah. Semuanya dari Allah. Ya kita dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami lillah,
Ya, lamnya lam. Kalau kita berbahasa misalnya ilmu bahasa Arab ataupun ilmu alat, lamnya istilahnya itu lam tamlik tam. Nah, kepemilikan yang sempurna ya yaitu hanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita ini yang milik Allah. Ya hakikatnya semua milik Allah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada rangkumannya ternyata teman-teman. Allah menghadirkan manusia dari kondisi lemah. Allah menciptakan manusia dari kondisi lemah menjadi kuat, lemah kembali. Kemudian dengan ketentuan umur yang Allah tetapkan. Jadi tidak bisa saya pengen usia 1000 tahun. Ya tidak bisa. Pasti saya usianya 100 tahun lagi. Ya tidak bisa. Yang Allah wasbitnya. Ya itu gimana Allah. Masa akil balik, masa balik sampai kematian. Dimintai pertanggungjawaban. Sebelum itu tidak ada pertanggungjawaban sebelum balik tadi. Atau hal-hal yang berkaitan dengan mukallaf. Kemudian yang ketiga, umur manusia itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Ini jadi warning ya, jadi lampu kuning untuk manusia pada umumnya, bapak ibu yang usianya mencapai atau menghampiri usia itu. Ya alhamdulillah kalau udah lebih. Nah, bagi yang bagi yang masih muda ya jangan pede dulu. Mungkin usia kita nggak sampai ke usia 70 tahun. Habis itu meninggal. Ya itu gimana Allah? Apa yang akan kita lakukan di sisa umur kita? Ya pastinya beribadah. Ya yang paling simpel adalah menunggu untuk sholat atau menunggu waktu sujud yang diwajibkan Allah. Itu udah simpel banget dah. Kamu ngapain? Nunggu sujud. Sujudnya kapan? Nanti asar. Sujud wajibnya. Sujud sunnahnya ya terserah. Mau sholat duha, mau sholat ini ya terserah. Kan nunggu kebaikan dari Allah. Nunggu beribadah kepada Allah. Kebaikan dan amal yang baik memperpanjang umur. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung punya waktu. Ya, ini silahkan aja dikondisikan sebaik mungkin. Allah menyediakan sumber kehidupan untuk kita dapatkan pada sisa umur kita. Jadi Allah telah menciptakan kita di dunia ini juga ditaruh, diikhtiarkan, pilihan Allah kita di dunia ini. Di sini juga ada hal-hal yang bisa kita nikmati. Canggih zaman sekarang tinggal ngorder, tinggal pencet handphonenya udah selesai. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin ini informasi ya teman-teman, ibu bapak semua. Insya Allah, alhamdulillah, Pro Tahfiz dalam Amalul Iman ada program tahfiz 5 juz. Ini program 30 hari. Ada yang 30 juz. Ini insya Allah mungkin sesuai dengan tentuan masing-masing 12 bulan setahun ya. Tapi info-info berikutnya program belajar ngaji ya, mungkin minimal 3 bulan. Dan program online ada ziyadah, ada murojaah. Nah, silahkan kalau mau di screenshot, ini silahkan dibuka pendaftaran Akademi Faswahatul Lisan. Nah, ini memperbaiki bacaan dari huruf ke huruf, dari hamzah, ba sampai terakhir tahfiz Quran. Nah, gitu teman-teman, silahkan yang mau mendaftar. Masih terbuka ya. Nah, sini mungkin ada video. Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, boleh ke slide berikutnya.
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak semuanya. Jika nanti ada yang perlu kita diskusikan, ya silahkan. Boleh di ruang chat. Nanti sama Ustazah Rahmah dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Insya Allah ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Terutama untuk saya, khusus umumnya untuk sahabat Abi semua. Baik. Sahabat Abi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait apa yang disampaikan Ustadz Ulum, ini masih ragu, masih ada unek-unek, silahkan bertanya ya. Boleh bertanya via tulis atau mau langsung diobrolkan. Nah, sebelumnya ini sudah masuk lebih dulu ya. Insya Allah kita bergantian. Dari teh, sebentar nih. Dari teh ini awalannya Magelang nih, Teh Nur. Nah, izin bertanya terkait tentang Ustadz Ulum sudah siap menjawab Ustadz? Langsung jawab nih kayaknya. Silakan. Baik, Masya Silakan. Allah ya. Ada waktu ya. Baik. Kita pertanyaan di room chat dulu ya, karena sudah masuk lebih awal. Izin bertanya terkait tentang terkait ya terkait umur panjang yang baik itu umur panjang digunakan untuk amal kebaikan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah hidup kita itu selalu digantungkan dengan amal? Itu yang pertama, Ustadz. Kan katanya diksinya adalah umur panjang yang baik itu yang digunakan untuk amal kebaikan. Nah, pertanyaan pertama, apakah hidup kita selalu digantungkan dengan amal? Silakan Ustadz dijawab dulu. Oke, Dijawab baik. dengan singkat. Ya, terima kasih banyak. Apakah hidup kita selalu digantungkan kepada amal? Seperti itu. Suara? Ini sih? Betul, Ustadz. Iya, Ya. betul. Ya, kalau kita perhatikan amal itu adalah perbuatan. Ya, nanti pasti kehidupan kita ini berkaitan dengan perbuatan kita. Ketika ada hal yang diwajibkan oleh Allah misalnya, tapi perbuatan kita melanggar. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, misalnya berzina. Malah kita melakukan perbuatan itu. Nah, nanti dari hal-hal yang ini, dari hal yang jelek, wahadainahun najdain misalnya, ada jalan kanan, ada jalan kiri. Kita udah paham, ikhtiar kita udah ada nih. Apa namanya? Yang ini kebaikan, taat ke masjid misalnya. Ya itu semuanya dapat balasan bahwa apa yang kamu kerjakan baik itu pasti kembali kepada dirimu, baik juga. Apa yang kamu kerjakan jelek itu pasti kembali kepadamu dan ya tanggung akibatnya dari kejelekan tadi. Seperti itu. Nah, pasti berkaitan dengan perbuatan. Baik, Ustadz. Insyaallah ya. Pertanyaan pertama itu sudah mewakili ya. Jadi memang amal itu kan perbuatan ya, selalu bergantungan dengan perbuatan. Kemudian dilanjut Ustadz pertanyaannya. Bagaimanakah jika usia kita sudah habis masanya hidup di dunia, kemudian kita beramal atau silaturahmi? Apakah umur kita UG itu apa ya? Apakah umur kita sesuai takdir bisa diperpanjang? Misalnya takdirnya meninggal besok, terus kita sedekah, jadi nggak jadi meninggal besok. Mungkin seperti itu ya Ustadz, bagaimana? Apakah bisa memperpanjang Ustadz? Seperti Jadi apa KTP? namanya? Jadi ini pertanyaannya kayak nggak nyambung dengan kalimat yang pertama. Coba diulangi lagi, MC. Ada? Gimana? Terdengar jelas suara saya? Ustazah? Eh, ya bagaimana Ustadz? Boleh diulang pertanyaannya? Nanti kalau usia kita misalnya tinggal besok,
kemudian kita beramal atau bersilaturahim, apakah usia kita ini akan bertambah seperti itu? Bisa memperpanjang nggak dengan kita beramal atau bersilaturahmi gitu. Begitu Ustaz pertanyaannya. Nah, kita kembali kepada bahwa ketentuan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ketentuan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kita mau silaturahim, kita mau bersedekah, itu anjuran. Tidak bisa dengan silaturahim pasti dikatakan pasti usia kita bertambah. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Kalau memang pasti, berapa lama? Kalau memang pasti, berapa lama? Nah, ini adalah hadis lanjutan anjuran bahwa kita menjaga tali silaturahim seperti itu. Tidak bisa dikatakan pasti seperti itu. Ini nanti ada beberapa poin tentang tahrij dari hadis ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih pertanyaan lanjutan Ustadz terkait bagaimana menurut Ustadz tentang konsep innamal a'malu binniyat. Kalau ujung-ujungnya orang itu merasa benar sendiri. Silakan Ustadz. Bagaimana konsep innamal a'malu binniyat? Yang saya pahami, innamal a'malu binniyat itu kalau ujung-ujungnya orang itu merasa benar sendiri katanya Ustadz. Nah, mungkin itu aja yang perlu dipangkas, itu aja yang perlu disingkirkan. Innamal a'malu binniyat yang kita pahami bersama atau yang saya pahami dari berbagai sumber, ya amal itu pasti didasari dengan niat pondasinya. Seperti tadi. Saya contohkan seperti ini. Ini sebenarnya udah contoh yang lama ya Ustazah Rahmah. Ada kita sebut namanya misalnya Ahmad sama Zaid lah. Gambarannya sama tapi niatnya berbeda. Ahmad masuk masjid, diem main handphone, minum, tiduran. Ahmad. Gambaran yang kedua, Zaid masuk masjid, niat iktikaf. Gambarannya sama, dia juga tiduran, dia juga main handphone misalnya, dia juga minum di situ. Atau dia juga duduk sama seperti yang Ahmad lakukan. Tapi innamal a'malu binniyatnya didasari amal dia itu didasari berbeda. Yang Zaid didasari dengan iktikaf, niat dia iktikaf, yang satunya tidak. Sama, gambarannya surahnya sama. Tapi yang bisa membedakan itu ya innamal a'malu binniyat. Akan tetapi kalau udah masuk kepada merasa benar sendiri, yang lain salah, nah itu aja yang dipangkas. Innamal a'malu binniyatnya jangan dipangkas. Jangan dihilangkan. Seperti itu. Ustazah Rahmah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Insya Allah terjawab ya Teh Nur yang dari Magelang. Baik Ustadz, berlanjut ke pertanyaan yang tadi sudah raise hand. Ada Kang Arsah. Kang Arsah, silakan jadi bertanya. Oke. Baik, MC. Kebetulan suaranya kedengaran nggak? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Izin bertanya Ustaz, terkait anak muda dan sesuai yang tadi udah dibahas itu masuk dari materi ini sangat menarik sekali. Tapi ada beberapa yang saya lihat ya dan saya pengalaman banget ya, yang dimana kebetulan saya juga anak muda ya, anak muda yang dimana tuh anak muda sering sekali lalai dengan yang namanya sholat dalam 5 waktu dan lalai juga beribadah, apalagi baca Quran gitu Ustaz. Malah mereka lebih mengajar dunia seperti hal-hal yang kayak hal-hal diskusi, hal-hal perkuliahan itu mereka lebih justru banyak memanfaatkan waktunya di situ. Sedangkan sholat kan hanya cuma 5 menit, tapi mereka tidak menyempatkan waktu itu, malah mementingkan waktu yang lain-lain. Mungkin minta pendapat dari Ustaz nih,
trik dan triknya untuk bagaimana sih anak muda biar istiqomah dalam beribadah, Ustaz. Baiklah, mohon izin Ustazah Rahma, suaranya ke saya. Saudara siapa tadi, Arsah ya, dari Jakarta. Iya, Ustaz. Pecah-pecah ke saya suaranya dan ada suara yang lebih tinggi di situ. Saya bisa simpulkan ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan dari Kang Arsah, nah sebagai anak muda gitu ya, yang terkadang terkait sholat ya. Nah, bagaimana agar istiqomah dalam menjaganya? Begitu kurang lebih ya Kang Arsah? Iya, betul. Ya, baik, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Terkait istiqomah menjaga sholat nih di usia muda itu kan suka banyak godaan. Ada aja gitu. Silakan Baiklah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul fatah bittuqa wal ilmi. Ada yang dibalik hayatul fatah bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda itu gak lepas dari ilmu dan takwa kepada Allah. Jadi kalau ada ilmu, ya ilmu itu yang mendorong kepada ketakwaan. Karena innama ayakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut atau takwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, itu ulama ya. Ulama itu jadi udah jamak, udah kalimat yang kalau jamak itu banyak lah gitu. Jadi kalau bahasa kita orang-orang yang berilmu itu sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang berilmu. Jadi dapat dipastikan ketakwaan kita itu diraih dari ilmu. Seperti itu. Nah, kehidupan pemuda itu nggak lepas dari ilmu dan takwa kepada Allah. Misal, kita ini sering kegiatan di luar, misalnya saat sibuk udah, supaya tidak meninggalkan kewajiban kita sholat misalnya. Karena ini poin pentingnya sholat ya Ustazah. Ustazah Rahma, Betul, ada? betul Ya. Ustaz. Misal Kang Bang Arsah, dengar suara saya? Masuk. Ya kita nggak apa-apa interaksi aja ya. Misal kita udah berusaha untuk menjaga sholat, tapi misal kita duhur tepat, asar tepat waktu, maghrib, isya tepat waktu, subuh ketinggalan misalnya. Pas ketinggalan itu jangan malah nggak dilakukan, tapi ganti aja. Misalnya jam 8 bangun, ya silakan sholat subuh. Itu namanya sholat subuh diqodok, diganti sholatnya. Jam 10, ya silakan diganti jam 10. Jangan malah ditinggalkan, udah jam segini, udahlah nggak usah sholat. Enggak, tapi sholat aja. Untuk mengganti kewajiban yang udah terlewati tadi. Apakah ada contoh dari Rasulullah? Ada. Sayyidina Muhammad SAW bersama Sayyidina Bilal. Diceritakan di hadis itu bahwa beliau berdua mau tidur di bukit di gua seperti itu. Ya Bilal, bangunkan saya nanti. Habis itu terkena sinar matahari. Mungkin kalau di daerah kita udah jam 7 atau jam setengah 9-an lah, atau jam 8. Dan ditegur. Kenapa, kalau bahasa kita, kenapa nggak dibangunkan? Bilang, apa yang menimpa engkau juga Rasulullah menimpa kepada saya. Akhirnya sama-sama tertidur. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan kemudian sholat subuh. Ini menjadi syariat bahwa sholat di luar waktunya itu dilakukan aja. Tapi bukan berarti harus selalu diganti. Besok saya juga akan kesiangan aja lah. Besok lagi kesiangan. Enggak. Untuk mengamalkan ilmu tadi. Enggak. Itu hanya praktek kalau kita, itu adalah syariat kalau kita ketinggalan. Seperti itu.
Allah alam. Baik, Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami ya, Kang Arsah. Semangat ya, jiwa pemuda dengan taat kepada Allah. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan di room chat. Nanti setelahnya bisa mengajukan pertanyaan langsung. Ada Peti dari UIN. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang merayakan ulang tahun? Silakan Ustadz. Ini maksudnya sepertinya ke tanah fikih ya. Tapi boleh dijawab sekilas Ustadz. Menurut saya kalau itu syukur ya silakan. Niatnya bersyukur aja, silakan aja. Syukurnya seperti apa? Ya dengan sedekah, dengan puasa, ya macam-macam, dengan mengumpulkan orang. Nih ke rumah saya alhamdulillah nih umur saya sekian. Ya silakan aja. Kalau menurut saya silakan aja. Masya Allah. Kalau tanya pendapat pribadi, silakan aja. Baik. Jadi diksi merayakan tuh bukan seperti halnya pada umumnya ya Ustadz ya. Merayakan pesta dan Ya lain-lainnya ya. kayak joget-joget, kayak buka aurat, ya tidak seperti itulah. Iya, bisa dengan bersedekah ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut pertanyaan langsung dari Kang Rudi. Pak Rudi, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz Ulum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Yang mana nih Bapak Rudi ini mukanya nih? Alhamdulillah, baik. Silakan lanjut Bapak, terima kasih. Ya, saya tadi ingin mau melanjutkan mengenai perayaan umur, Ustaz. Tadi itu kan, umur itu kan seperti es batu. Dipakai atau tidak akan mencair. Kalau kita merayakan ulang tahun itu berarti kita mendapatkan anugerah umur. Kadang dirayakan itu jelas-jelas kita umur terus berkurang, tapi dirayakan. Kita memiliki kesenangan itu. Dia senang dalam kondisi umur berkurang. Sepertinya ini suatu kesalahan yang universal. Ini sebetulnya tidak dipakai untuk pesta-pesta, biar merasa senang dengan umur berkurang itu. Nah, yang mau tanyakan bagaimana adab menurut Islam kalau kita berulang tahun. Di antaranya tadi kita harus bersedekah, kita harus berpuasa. Itu saya setuju itu, Ustaz. Karena itu kita bermuhasabah diri sebetulnya. Bermuhasabah diri itu untuk mempersiapkan bahwa umur ke depan itu akan untuk apa. Apakah kita tuh mau mempersiapkan khotimah, karena manusia itu kan selalu memberikan suatu pilihan. Kalau kita memilih mohon izin ya. Pak, maaf suaranya saya putus-putus. Oh gitu, Ustaz ya. Apa ini terus putus, Ustaz? Suaranya nggak bisa baik ya, Ustaz ya? Ya, nggak bisa didengar. Bisa didengar. Tes. Bisa didengar, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Bisa didengar, Bu ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Ya, artinya ini kesalahan yang universal biasanya yang dilakukan oleh kita itu dengan merayakan ulang tahun itu.
Karena jelas kita berkurang umurnya kok dipakai untuk kesenangan gitu loh. Itu yang ingin mau saya tegaskan tadi, Ustadz. Jadi ini bukan Lanjut, satu Pak. pertanyaan, ya. Ini Ya, bukan lanjut, satu pertanyaan, silakan. tapi tadi Ustadz sudah memberikan satu solusi bahwa orang berulang tahun itu harusnya kita banyak bersedekah, banyak berpuasa. Itu untuk mengendalikan diri kita, untuk tidak terlena dengan umur yang diberikan anugerah kepada Allah itu. Iya, Yang ya, kedua, betul, Pak. pertanyaan saya sih gini, Ustadz. Apa sih tugas manusia di muka bumi ini, Ustadz? Agar kita bisa kembali ke asalnya kita di muka bumi ini. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita di muka bumi ini, kita akan berjalan jauh ke depan. Tidak akan tercapai tujuan kita masuk ke surga. Pak, gimana? Bisa didengar, Bu? Halo? Bisa didengar? Alhamdulillah bisa didengar Pak Budi. Mau Ya. dikata aja masih banyak. Suaranya saya putus, Pak. Suaranya saya putus tadi. Putus. Saya kembali lagi, Pak ya. Saya kembali lagi. Apa tugas manusia di muka bumi ini? Agar kita bisa kembali ke asal kita, yaitu surga. Kalau kita tidak tahu tugas di muka bumi ini, kita akan melangkah jauh ke depan, Pak. Tapi tidak bisa berpandang jauh ke depan. Nah, yang kedua, mengenai saya kira itu dulu lah, Ustadz. Saya kok jadinya agak bingung. Ini mengenai ini, Pak Ustadz, mengenai masa depan kita nanti itu akan terjadi apa ya? Masalah manusia di akhir zaman ini, Ustadz, itu masalah disorientasi, Pak Ustadz. Manusia itu telah mengenal diri dalam mengenal masalah menyikapi hidup. Sehingga salah arah menaikkan tujuan hidup, salah menyikapi, sehingga hidup dengan kerja keras untuk mengumpulkan harta, tapi dia lupa dengan Tuhan. Dia hanya mengumpulkan harta, tapi lupa Tuhan, merasakan terasing dengan diri sendiri gitu. Ya, ini nggak bisa didengar juga, Ustadz ya? Terdengar Pak, jelas Pak, jelas. Terdengar ya Pak Ustadz ya? Baik Pak Rudi, sepertinya pertanyaannya 3 dulu ya Pak diajukannya. Karena banyak harta dimiliki tapi terasa sepi, Ustadz. Tak menemukan arti hidup dari apa dicari. Rumahnya mewah tapi tidak merasa tidak dirasakan, tidak berguna gitu. Siap Pak. Baik, insya Allah sudah bisa ditanggapi ya. Silakan. Dan ini yang biasanya dia gagal dalam usaha. Kita langsung aja biar ya, Pak, ini saya langsung dijawab aja Pak ya. Artinya, dicoba untuk kita. Gimana ya, Pak? Coba. Ya, kita coba untuk simpulkan pertanyaan dari Pak Rudi. Yang pertama, boleh sama MC aja. Nanti sama saya ditanggapi langsung. Ya, baik
baik Ustaz. Ini saya izin off-cam terlebih dahulu agar semuanya jelas. Yang pertama terkait perayaan ulang tahun yang menurut beliau ini sudah kesalahan yang universal ya jika harus dirayakan, sedangkan umur itu berkurang gitu maksudnya Ustaz ya. Bagaimana sudut pandangnya nih? Kemudian yang kedua, sebentar yang kedua catatannya nggak lengkap nih. Bisa dilengkapi ya Ustaz. Yang kedua tadi menanggapi Ustaz. Mengenai ulang tahun, itu kayaknya dari Pak Rudi itu penegasan aja Pak ya, bukan pertanyaan ya. Yang kedua, apa tugas manusia di muka bumi ini? Ya, Baik, ya, silakan. Pak. Apa sih tugas kita sebagai manusia di dunia ini? Ya, pastinya seperti ini. Kalau kita mau pertanyaan, misal agak pertanyaan nakal misalnya, kenapa sih dunia ini diciptakan, habis itu dihancurkan lagi dengan nanti disebutnya dengan kiamat? Ya kita sebagai anggap di atas panggung, nanti panggungnya akan dibubarkan juga. Nah, kita konsentrasi tugasnya adalah apa yang udah diperintahkan oleh Allah. Tugas kita di panggung apa yang udah disusun, apa yang udah di skenario atau apa yang udah digambarkan. Jadi itu yang tugas-tugas di atas panggung itu perlu untuk dimaksimalkan. Misalnya dikasih bakso, misalnya, di atas panggung kok dikasih bakso, di atas panggung kok dikasih mie ayam, di atas panggung kok masih melirik es krim, nanti aja lah habis panggung selesai baru sepuasnya. Di dunia kok mengharap misalnya orang yang pengen merasakan kenikmatan lewat jalur maksiat. Ini sangat luar biasa sekali, tidak bagusnya. Jadi dunia ini tempat untuk diuji. Ya, nanti itu yang pertama. Selanjutnya, untuk membantu tugas kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini nanti dipraktekkan menggunakan ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah haji bagi yang mampu. Jadi, berkaitan dengan perbuatan kita seorang muslim atau muslimah yang memeluk agama Islam. Nanti dunia ini dihancurkan atau kiamat. Nanti panggung yang tadi kita sebut itu akan dihancurkan juga, dibubarkan panggungnya. Nah, jadi kita layaknya di atas panggung sekarang. Ya silahkan maksimalkan tugas masing-masing. Toh nanti dunia ini, toh nanti panggung ini akan dirombak ulang, akan dihancurkan, akan selesai pada saatnya. Ya kita diciptakan ya pasti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau boleh saya menanggapi hal yang mengenai ulang tahun misalnya, harusnya kita bersedih gitu ya, karena usia kita udah berkurang, seperti itu Pak ya. Iya. Suara saya jelas, Pak Rudi? Iya. Harusnya memang ulang tahun itu kan harusnya bersedih karena kita berkurang. Jelas Pak ya. Ya, di sini mungkin banyak orang yang berbeda pandangan mengenai ini. Oke, pandangan saya misal berbeda dengan Pak Rudi atau pandangan saya sama Pak Rudi sama. Itu bisa terjadi. Dari sudut pandang Pak Rudi bahwa usia kita berkurang. Maka ngapain dirayakan? Karena berkurang. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Tanggal 12 bulan 12 2012 misalnya dilahirkan. Sampai ke tanggal berikutnya dan bulan berikutnya dia senang karena ya alhamdulillah usia saya di dunia ini sampai ke ke masa ini, ke saat saya dilahirkan dulu ya seperti tanggalnya sama, bulannya sama, walaupun
tahunnya berbeda. Aneh juga ulang tahun tapi tahunnya nggak sama terus Pak, ya. Yang sama itu tanggal dan bulannya aja. Nah, ini mungkin istilah-istilah sudut pandang yang berbeda. Ya silahkan aja. Kalau kita mau melihat bahwa manusia ini diciptakan dengan usianya pas 70 tahun misalnya. Dia hidup di dunia udah 50 tahun. Dia rayakan 50 tahunnya itu misalnya. Bisa 20 tahun lagi. Nah, itu dari sudut pandang yang tadi. Kalau dari sudut pandang yang berbeda misalnya, kita nggak tahu usia saya ini berapa. Ya alhamdulillah udah sampai saya hidup di dunia udah misal 30 tahun misalnya. Ya alhamdulillah dibanding teman saya yang kemarin dia wafat di usia 15 tahun. Jika memandang dari masanya kita lama hidup di dunia, bukan pada hakikat kita usia kita berapa. Nah, ini bisa terjadi sudut pandang yang berbeda. Apapun itu sudut pandang dari Pak Rudi, dari teman-teman yang lain atau dari saya misalnya, ya itu silahkan aja. Ada perbedaan nggak ada masalah. Ada persamaan pun ya nggak ada masalah. Yang penting disyukuri dengan baik, bukan malah dirayakan dalam arti di situ ada kumpul mengundang kemaksiatan. Atau kita bersedekah, berpuasa, karena sampai udah usia saya 21 tahun. Saya nggak tahu usia saya bisa 25 enggak. Nah, seperti itu. Boleh saya tanggapi yang ketiga, soalnya Pak MC tadi. Kalau dari saya seperti itu Pak Rudi, kita bisa sama pandangannya, bisa pun berbeda. Baik, insya Allah terwakili ya Pak Rudi untuk jawabannya. Mudah-mudahan, Masya Allah ya, kita udah 2 pekan ya bertemu dengan Pak Sebenarnya Rudi, saya gini, pribadi nih. Gimana Pak? Boleh Kalau boleh saya setelah mau kasih ini ya pertanyaan informasi selanjutnya sedikit. karena masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah jika ada waktu saya persilakan Oke. kembali. Terima kasih, Masya Allah ya. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat. Ada dari Pak Aswandi. Manusia pasti meninggal dan masuk ke alam kubur. Pertanyaannya, bagaimana alam kubur tersebut? Bingung karena banyak pendapat. Ini maksudnya bagaimana keadaan alam kubur? Coba Ustaz dulu, apakah Ustaz dulu sudah ahli kubur? Silahkan. Baik, sama Pak ya. Kita sama-sama belum ada di alam kubur. Seperti itu. Tapi kita boleh belajar dari berbagai referensi. Alam kubur itu ada nikmat kubur. Di alam kubur itu juga kalau kita mau lihat di kitab misalnya Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, ada yang ada nikmat kubur, ada azab atau siksa kubur juga. Nah, ini nggak lepas dari keimanan atau amal perbuatan kita. Nah, tentang jawaban saya bahwa innamal a'malu binniyati yang tadi yang dipertanyakan yang tadi itu, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Seperti itu. Ya, gambarannya secara umum ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dan Al-Qur'an akan menjadi sahabat bagi ya orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Ini bocoran dikit lah. Terima kasih. Silakan baik, Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang masuk. Dijawab dengan singkat Ustaz karena waktunya sudah habis sebetulnya ya. Namun kita memenuhi pertanyaan ya. Izin menanggapi dari jawaban Ustaz yang pertama. Jika kita memprioritaskan amal kita untuk bekal di akhirat, bukankah kita menganggap bahwasannya keberhasilan seseorang di akhirat tergantung dengan amal? Sedangkan Allah selalu berfirman bahwasanya kebahagiaan di akhirat tergantung pada keimanan dan amal itu berikutnya tergantung pada keimanan seseorang. Nah, gimana maksudnya deh?
Silakan Ustaz Ya, ditanggapi. oke, langsung saya tanggapi. Mungkin perlu Singkat ya dikalimat Ustaz, Afwan. khususkan ya. Siap. Jawaban saya ini adalah kepada orang yang beriman, bukan jawaban kepada orang yang di luar fasilitas Islam. Seperti itu. Karena hadisnya adalah innamal a'malu binniyat, dikembalikan kepada orang Islam. Seperti itu. Ya mesti iman dulu. Cukup. Seperti itu, Ustazah Rahmah. Oh, baik. Jadi konteksnya sudah pasti dia beriman gitu dalam penyebutannya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat Abi, bisa dilihat di ruang chat, ada kuis yang insya Allah ada reward nih bagi yang bisa menjawab. Diberikan free ya, buku Bekerja dengan Iman. Nah, silakan yang bisa menjawab kuis di reply segera ya jawabannya. Belum ada yang jawab ya. Nah, kuisnya sudah ada di room chat. Silakan dicek di room chat masing-masing. Nah, baik. Jika tidak ada tambahan lagi dari Ustadz Ulum, kemudian dari pengurus, apa ada tambahan Ustadz Hadi? Kalau dirasa cukup, baik. Sahabat Abi, insya Allah dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula webinar kita malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di webinar pekan depan setiap Ahad malam ya. Insya Allah selalu stay. Saya Rahma dari Al-Amalu Bil Iman, pamit undur diri. Semoga semuanya sehat, lancar rezekinya ya, dan selalu dalam kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak mau isi kuis apa absen? Entah.